Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan kami untuk datang saat ini di hadapan Tuhan, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah kepadamu. Bapa, kami tahu tidak ada sedikit pun di dalam hidup kami yang terluputkan dari pandanganmu. Bahkan Engkau menaruh sesuatu yang ilahi untuk kami boleh menghidupinya. Dan kami boleh belajar daripadamu Tuhan, kehidupan yang berkenan di hatimu. Mari Tuhan Engkau terus beracara atas kami, lewat firman-Mu yang akan kami renungkan pagi ini. Turunkan atas kami hikmat, pengertian, pewahyuan yang baru untuk kami mengerti. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan kami selalu diperbarui oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau beracara atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Kita akan sama-sama merenungkan tentang impian dan kenyataan. Hidup kita itu selalu dipenuhi dengan dua sisi kehidupan. Ya, hidup dalam dunia maya dan hidup di dalam kenyataan. Seringkali kita berpikir kalau sudah jadi orang Kristen mestinya hidupnya jadi ngeroh gitu ya. Hidup ngeroh, tapi susah dipraktekkan karena fakta dan kenyataan itu membawa kita untuk harus melihat semua yang realitas. Jadi kita akhirnya bingung. Ada orang-orang yang baru bertobat tiba-tiba ngeroh banget gitu. Apa aja selalu Tuhan. Salah, sangat tidak salah. Tetapi ketika keluar dari pintu gereja, dia harus bertemu dengan kehidupan yang nyata dalam pekerjaan. Nah, kemudian mulai memisahkan. Kalau lagi kerja gak usah yang roh-roh gitu. Jadi ya kalau kerja ya realitas ada. Kalau sekarang ini dunia sedang mengalami begitu banyak goncangan, kita ikut tergoncang. Karena apa? Karena kita pikir hidup dalam kenyataannya memang semua tergoncang. Padahal kita sedang berdiri di atas Tuhan kita yang tidak tergoncangkan. Dan kalau kita ada di atas, iman kita di situ ya pastinya tidak tergoncang. Kesulitan-kesulitan untuk kita menyatukan dan memadukan dunia abstrak dan realita itu yang seringkali membuat orang Kristen gak bisa maju, orang percaya gak bisa menikmati yang maksimal dari Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin kita belajar merenungkan sama-sama. Saya juga belajar untuk melihat dua sisi ini bisa sinergi, disatukan dalam hidup kita. Saya mau ambil contoh saja apa yang Tuhan kehendaki. Markus 11 ayat 24. Bagaimana Tuhan ingin membawa kita dalam sebuah kehidupan yang mungkin sedikit berbeda dengan waktu yang lalu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saat kita berdoa, mengajukan apa saja sama Tuhan, saat yang sama itu kita harus percaya kita sudah terima. Faktanya kita terima enggak? Belum mungkin. Tapi Tuhan bilang kamu harus percaya bahwa kamu telah menerima. Iman atau percaya itu memang bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan sebenarnya Tuhan ingin menyatakan saat kamu berdoa, kamu harus percaya yang di dunia abstrak ini, yang kita sering sebut supranatural ini harus sudah menjadi bagianmu karena kamu percaya. Percaya apa? Percaya Bapak akan mengabulkan. Percaya Bapak berkuasa untuk merealisasikan. Jadi Tuhan mengatakan, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan harus diiringi dengan iman dan percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Sebenarnya ini Tuhan ingin mengatakan bahwa ada dunia lain, sisi lain yang kamu harus hidupi. Yaitu sisi yang tidak terlihat, yaitu sisi yang belum nampak, tapi terlihat oleh iman kita. Nah, kita kan selalu pengennya apa-apa yang kelihatan, belum kelihatan kok. Jadi ya susah percaya, itu namanya bukan iman. Tapi Tuhan ingin membawa supaya kita bisa melihat dengan iman kita sesuatu yang belum terlihat dengan mata jasmani kita. Itu satu sisi yang Tuhan katakan demikian. Tapi mari kita lihat bagaimana
Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Jadi di sini Paulus tuh bilang gini, kamu kalau sudah kenal Tuhan ya, tetap hidup seperti sekarang ini. Jadi nginjek bumi lah gitu ya, bukan terima Yesus terus kita jalannya ngambang gitu ya. Tapi kamu hidup seperti itu. Kamu punya pekerjaan, kerjain pekerjaan itu. Seperti waktu kamu dipanggil, kamu ya tetap lakukan itu. Ada banyak orang seringkali begitu terima Yesus, apalagi dulu ya waktu saya masih mahasiswa, punya banyak teman-teman yang sama di jamaah Tuhan, mereka terus langsung udah kita hidup dalam rohaninya rohani salah ya. Saya pernah ingat sekali punya teman yang waktu itu zamannya masih ada ujian sarjana muda ya. Jadi gak seperti sekarang langsung semesteran gitu. Kalau dulu tingkat 3 ada ujian sarjana muda. Dia gak mau belajar, dia bilang kita kan sudah jadi anak Tuhan. Hikmat Tuhan akan terus mengajar. Ya kapan lulusnya ya, gak pernah lulus karena maunya hidup di dunia yang tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya pada kita itu terima Yesus lagi kuliah, ya kuliah ya dengan rajin. Tetap aja dengan rajin. Nyatet ya nyatet. Ikut kuliah, nggak jadi bolos karena apa? Lagi doa puasa gitu. Itu teman saya, memang gitu terjadinya. Nah, jadi sering kali kita tidak bisa sinergi antara kehidupan yang tidak kelihatan dan kehidupan nyata. Seringkali kita misahkan. Kalau saya lagi kerja, kalau saya lagi berhubungan dengan bisnis saya, maka urusan-urusan Tuhan nanti. Urusan Tuhan itu nanti kalau di Gracia. Nggak bisa kita kalau nggak nipu, nggak bisa kalau kita nggak bohong, nggak bisa kalau kita nggak memanipulasi atau mengubah-ubah cara hidup kita untuk cara hidup nurut Tuhan. Susah katanya. Nah itu karena kita tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mengatakan sekaligus kamu itu hidup dalam dunia supranatural, hidup dalam dunia yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, tapi sekaligus kamu pun harus hidup seperti waktu kamu dipanggil di dunia ini. Yang kerja ya kerjalah, yang melayani melayanilah, semua dikerjakan sebagaimana seharusnya di dunia ini. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kita hidup dalam versi 2 jadi 1, 2 in 1, versi impian dan kenyataan. Versi yang tidak kelihatan dan yang kelihatan harus sinergi di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan melengkapi kita untuk kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Saya ingin kita membaca dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 22. Dikatakan bahwa ternyata ketika kita mulai terima Kristus, kehidupan kita itu tetap harus ditanggalkan. Tubuhnya tetap nggak berubah. Maaf, tubuh kita itu tetap, wajah kita juga nggak berubah, sama gitu. Tapi itu harus ditanggalkan. Kenapa? Karena kehidupan, perilaku kita yang lama, cara berpikir yang lama, dikatakan itu akan menemukan kebinasaan. Karena kita akan mengerjakan dengan keinginan kita yang dikatakan menyesatkan, sehingga kita nggak akan ketemu dengan kehidupan yang kekal. Waktu kita terima Yesus, maka kita akan berhubungan dengan sebuah sumber yang berbeda, yaitu sumber yang akan menuntun kita dalam sebuah kebenaran. Karena itu yang lama harus ditinggalkan. Yang dulu suka nipu nggak nipu lagi, yang dulu suka curang jangan curang lagi. Dan kita lanjutkan ayat 23. Dikatakan supaya pikiran kita dan roh kita dibaharui. Tubuhnya memang tetap seperti apa waktu saya sebelum terima Yesus sampai saya sudah terima Yesus ya sama. Enggak terus tiba-tiba saya jadi pirang rambutnya, kecuali disemir ya.
tidak berubah, sama. Tetapi Tuhan bilang ke roh dan pikiranmu itu yang mesti diganti. Dikatakan harus diperbaharui roh kita yang akan dikuasai oleh Roh Kudus. Roh huruf kecil kan itu, Roh Kudus, dan pikiran kita juga. Ayat yang ke-24. Dan kita mengenakan semua yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti ada kebenaran dan kekudusan yang gak sesungguhnya. Apa itu? Hukum-hukum dunia. Hukum-hukum dunia itu, oh yang benar begini. Contoh, ini simpel aja, simpel. Di Indonesia ini kalau ada anak kecil dikasih sesuatu terima pakai tangan kiri, salah apa benar? Salah. Kita bilang tangan kanan itu tangan yang manis. Itu hukum dunia. Sehingga kalau kita mungkin ketemu sama orang bule ngasih pakai tangan kiri, kita bilang gak sopan banget itu dia ya, kasih tangan kiri. Padahal itu bukan kebenaran yang sejati, bukan kekudusan yang sesungguhnya, itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Memang karena kulturnya di Indonesia, adat istiadat di Indonesia mengatakan seperti itu. Kalau kasih harus tangan kanan, tangan yang manis. Kasihan sekali kalau tangan kiri bukan manis ya. Tapi itu adalah sebuah kebenaran. Ini cuma contoh-contoh. Enggak terus saya bilang enggak boleh ngajarin anak pakai tangan kiri, harus tetap enggak boleh ngajarin tangan kanan, tangan manis, bukan. Tapi hanya saya mau mengatakan bahwa kebenaran di dunia itu tidak kebenaran yang sesungguhnya. Itu hanya mungkin adat istiadat manusia gitu kan. Jadi kita seringkali harus mengerti itu. Kita akan dibawa oleh Tuhan ketika kita terima Tuhan Yesus menjadi manusia baru yang akan terima kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari siapa? Dari Allah sendiri. Karena Tuhan akan menciptakan kita menurut kehendaknya, sehingga kita harus berubah. Nggak bisa lama, nggak bisa seperti yang lama terus bilang dari sononya saya sudah begini, nggak bisa. Karena dikatakan kalau di dunia itu waktu sebelum kita terima Yesus, kita akan dikuasai hawa nafsu, keinginan dunia. Dan kita sekarang harus menggunakan apa yang sudah disediakan Allah menurut kehendaknya, yaitu kebenaran dan kekudusan. Dari mana taunya? Pasti dari firman Tuhan, dari Alkitab. Nah itu, sekarang bagaimana kita hidup dalam versi 2 ini, kita akan belajar apa yang dituliskan oleh Paulus Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 bilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini dunia maya atau dunia realita? Dunia maya. Pikiran kan enggak kelihatan, cuman ada di sini tercetus. Nah, jadi Tuhan bilang dunia rohmu, dunia yang tidak kelihatan itu dikuasai oleh pikiran, dan pikiranmu itu yang harus berubah. Curiga sama orang, iri hati, benci, dan semuanya itu tinggalkan. Tapi ganti pikiranmu itu dengan semua yang benar, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar, yang adil, yang penuh dengan kebajikan, yang pikiran-pikiran yang positif. Itu awal dari kehidupan kita untuk menguasai satu sisi supranatural, yaitu mengisi pikiran kita. Jangan dipikirin dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang curiga sama orang, yang pengen balas dendam, yang pengen dendam, yang penuh dengan sakit hati, yang mikirin kejelekannya orang, yang ngobrol-ngobrol ngomongin orang, gosip-gosipin yang nggak jelas itu ya. Yang kalau ada sumber satu sedikit, beritanya sih cuma 1 kalimat, tapi nanti kepada 10 orang sudah jadi 100 kalimat dengan bumbu-bumbunya. Tapi Tuhan bilang, jangan seperti itu. Kamu harus mikirkan. Kenapa? Dari pikiran. Karena saya percaya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan
dasarnya asalnya itu dari pikiran. Saya sering ketemu dengan beberapa orang ya. Kita ngobrol, tapi pikirannya dia nggak konsentrasi dengan omongan kita. Begitu saya berhenti ngomong, dia akan bercerita yang lain. Saya tahu, ternyata ketika kita ajak ngomong, dia sedang memikirkan yang lain. Dan sehingga yang dikatakan nggak kefokus ke apa yang sedang kita bicarakan. Salah ya enggak. Tapi asal pikirannya manis, asal pikirannya suci, asal pikirannya benar, boleh-boleh aja. Mungkin orang punya banyak persoalan dan dia sedang memikirkan hal yang lain. Tapi kita harus tahu bahwa pikiran benar, mulia, adil, sedap didengar, itu yang Tuhan mau dalam sisi kehidupan kita. Seringkali kita diajarkan bangun tidur, kita ngeluh atau mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, hari kita jadi indah. Tapi kalau kita sudah ngeluh, nanti sampai sore juga hidupnya ngeluh terus. Kenapa? Karena itu memang dari pikiran kita, ketika kita tidak puas, ketika kita kecewa, ketika kita merasakan hal yang tidak enak, itulah yang akan kita alami. Tapi Tuhan bilang, bagaimana kamu mengisi hidup di sisi yang tidak kelihatan itu adalah lewat pikiran kita. Bangun pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita contoh Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada 13 bukan 3. Kejadian 13. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abram ini dibawa sama Tuhan untuk melihat yang tidak terlihat dulu. Yaitu dengan cara memandang semua yang belum nyampe di dalam pikirannya. Dan saya percaya pandangannya juga terbatas. Tetapi Tuhan ingin membawa supaya Abram melihat dari satu sisi yang belum kelihatan. Kalau Abraham melihat dari secara lahiriah, kapan saya bisa beli tanah segini gede ya? Berapa harganya ya? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin Abraham memandang sesuatu yang belum kelihatan dengan cara memandang sebatas kemampuannya bisa memandang. Kita akan lihat juga Kejadian 30 ayat 37 sampai 38. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Saya suka mikirin Yakub kok pinter banget ya. Siapa yang ngajarin? Tapi itulah hikmat Tuhan yang ingin membawa supaya Yakub itu diberkati dan mendapatkan domba yang banyak. Dia bikin dahan badam itu disesetin sampai belang-belang. Dan ketika kambing domba itu ngeliat memandang, kan kayaknya aneh sekali. Mandang ketika berkelamin anaknya jadi berbelang-belang. Karena janjinya yang belang-belang dan bintik-bintik dapat buat Yakub. Sesuatu yang dunia logika gak masuk akal. Tapi Tuhan mau itu sisi yang harus dipercaya. Makanya kenapa pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang positif. Karena kalau kita isi dengan hal-hal negatif, kita sendiri yang akan makan buahnya. Tapi Tuhan mau kita
mengisi dengan hal-hal yang baik, positif, yang mulia, yang berkat, yang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan sebagainya. Karena itu yang akan menjadi realitis di dalam hidup kita. Ketika kambing domba aja ngeliat begitu anaknya bisa coreng-coreng, apalagi kita. Nah, ketika itu Tuhan sedang mengatakan bahwa ayo, sisi kehidupan yang supranatural yang di dunia maya itu juga harus dihidupi dalam hidup kita. Dan itu sebenarnya awal di mana kita belajar beriman dan percaya. Karena tadi dikatakan kita harus percaya. Nah, dengan percaya itu kita menanggalkan semua yang tidak pantas untuk kita lakukan supaya kita nikmati yang ajaib. Nah, sekarang kita lihat itu di dunia maya. Dunia kenyataannya gimana? Kita lihat Filipi 4 ayat 9. Tadi ayatnya 8 ya. Sekarang ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya kalau kita sudah hidup dan tahu sisi supranatural itu ajaib dan berkuasa, enggak terus berhenti ngelamun-ngelamun duduk. Iyalah nanti juga Tuhan itu udah kasih nih, Tuhan kasih, aku doa nih, aku doa, Tuhan bilang aku harus percaya itu akan terjadi, bahkan sudah terjadi dan itu terjadi. Lah masalahnya doa kita seperti apa? Masa kita misalnya begini, Tuhan, aku tuh pengen mobil di tetanggaku itu. Ayo sih Tuhan, aku minta supaya aku dikasih mobil itu. Terus kita percaya mobilnya tetangga itu pindah. Kan suruh percaya kan? Tapi dunia nyata mengatakan pelajari. Kamu harus belajar firman. Kamu harus tahu kehendak Tuhan. Dan apa yang kamu terima lewat pemberitaan firman, apa yang kamu sudah dengar dan apa yang kamu lihat, itu yang kita hidupi. Jadi kita tidak akan doa sembarangan. Kita akan pasti doa seperti yang kita tahu dan kita kenali lewat firman Tuhan. Dunia nyata. Dunia nyata orang Kristen tidak pernah harus berhenti bekerja. Berhenti belajar, tidak boleh. Harus terus belajar. Aku udah jadi orang Kristen 40 tahun loh Bu Ina, katanya. Kan belum 50 tahun. Aku sudah sejak kecil bahkan di kandungan aku tuh sudah jadi Kristen karena papa mamaku Kristen. Tidak pernah berhenti karena hidup kita bukan dengan apa yang dilahirkan, tapi apa yang saat ini dihidupi. Kamu harus belajar. Dan kamu harus bisa terima kebenaran. Apa yang kamu sudah dengar harus dengerin. Banyak orang males baca Alkitab. Tapi sekarang sudah ada Alkitab yang bersuara. Aduh, saya dulu punya temen ya. Aduh, saya tuh males baca Alkitab itu karena Alkitabnya itu kecil-kecil. Jadi saya kirim ke dia, dulu masih itu kan CD ya. Saya kirim CD. Nih Alkitabnya, ini ada CD-nya. Saya tanyain lagi, udah belum baca Alkitabnya? Nah, itu saklarnya nggak ada. Semua sudah penuh di rumahku. Ya beli dong. T itu loh yang saklarnya banyak. Iya tuh belum. Jadi nggak baca. Saya gregetan sekali. Bukan kebetulan, tiba-tiba saya dikirimin sama kakak saya. Saya juga nggak ngerti. Alkitab yang gede itu dikirim. Saya tidak minta, nggak apa-apa, tiba-tiba dikirim. Nih, saya beliin kamu Alkitab gede yang suka adanya di gereja tuh, suka dibuka di gereja tuh. Saya dikirimin itu. Kalau bagi saya ya, baca itu tuh ribet. Ya gede sekali kan. Jadi saya kirim ke dia. Nih, baca Alkitab, pakai Alkitab nih gede. Udah, dia rupanya baca, disodok terus sama saya ya, disodok terus baca. Tapi satu hari dibalikin. Kenapa dibalikin? Kata saya gitu. Abot. Jadi gimana? Yang enteng susah, yang itu karena tidak mengerti bahwa sebenarnya kamu perlu dengar, kamu perlu belajar, kamu perlu untuk melakukan
Jangan cuma dengar, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya bilang dengerin aja radio Suara Gracia, udah itu sudah paling enak. Dengerin Suara Gracia kan bisa sampai kerja, barangkali maunya begitu. Tapi saya mau katakan bahwa sebenarnya satu sisi yang harus kita tekuni dalam dunia nyata kita sebagai orang percaya adalah kita tidak boleh berhenti belajar. Apa yang sedang Tuhan lakukan, yang Tuhan mau lakukan. Tuhan itu tidak memberikan pembelajaran itu dari dulu, sekarang sampai semua cuma segitu aja. Enggak. Kita tahu ya, dinas pendidikan, departemen pendidikan zaman sekarang aja kurikulum ganti-ganti. Iya kan, kurikulumnya ganti. Apakah jadi merubah 2 tambah 2 sudah tidak 4? Tetap. Tetapi punya cara yang berbeda bagaimana siswa itu harus belajar lebih pandai, lebih baik, lebih berkembang lagi. Apalagi Tuhan. Tuhan juga ingin sebegitu. Makanya ada pujian yang semusim berlalu, musimnya berlalu ganti lagi. Dan musimnya tahun 2023 adalah to the top. Kita jadi generasi yang tidak terhentikan. Kita harus melangkah to the top. Itu belajar. Enggak tiba-tiba kita sekolah minggu dulu pernah diajarin, terus sama kita harus lakukan. Dan itu dunia nyata. Jadi orang Kristen ada 2 sisi. Dunia impian, dunia maya, dunia abstrak. Harus berjalan bersama-sama dengan yang konkret, yang terlihat, yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita tetap harus belajar, kita tetap harus mendengar, kita tetap harus mengerti, kita tetap harus menangkap apa yang Tuhan mau. Dan tidak berpikir bahwa kita sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti Anda sudah siap dibawa pulang Tuhan. Tapi Tuhan masih punya rencana selama kita masih diberi kesempatan hidup. Kita terus menghidupi 2 sisi. Sinergi. Kita percaya dengan apa yang belum terlihat. Percaya bahwa itu sedang terjadi. Deklarasi-deklarasi itu sedang terjadi. Dan kita percaya itu bahwa kita sudah terima semua perjanjian pelangi. Kita sudah terima segala perjanjian-perjanjian, jaminan perjanjian Tuhan. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar bermimpi, membangun sebuah impian, tetapi bukan impian sembarang impian, tapi impian yang didasarkan kepada pembelajaran yang kita terima dari Roh Kudus, yang Dia berikan. Apa yang harus kita pelajari, yang kita terima bagian kita. Tetaplah engkau sama seperti ketika engkau dipanggil. Hidup dalam realita dunia. Yang bekerja juga bekerja tambah rajin, bekerja tambah mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi kita tetap ada untuk menanggalkan kehidupan daging dan diperbarui dengan roh dan pikiran kita. Supaya kita terima kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita belajar bermimpi dan kita tetap hidup dalam kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Bisakah impian itu jadi kenyataan? Pasti bisa. Ya. Dengan cara bagaimana impian itu bisa menjadi kenyataan? Dengan cara kita hidup di dalam rencana Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya itu selalu hidup dalam rencana Tuhan seperti yang disampaikan sama Ibu Ina tadi, memperbarui cara berpikir kita. Sehingga kalau kita melihat suatu kenyataan, kenyataannya kok begini ya. Tapi kita tahu kita punya impian. Dan impian itulah yang akan mengubah semua kenyataan yang kita hadapi saat ini. Tahun 2023 ya, banyak hal yang kita rasakan. Aduh, ini kok begini, yang ini belum kejadian, yang ini kejadian. Banyak hal yang kita dapatkan. Sedangkan kita kan mendapatkan suatu janji. Ada perjanjian pelangi, ada deklarasi ya. Ada sesuatu hal yang mengatakan kita harus berjalan to the top ya. Itu impian kan? Karena kita belum mencapai yang dinamakan to the top. Apakah impian itu bisa jadi kenyataan? Sangat bisa. Ya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita berjalan dalam rule-nya Tuhan. Pasti impian dan kenyataan akan bersinergi untuk mencapai sesuatu yang dinamakan to
the top. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami merasakan tentang impian dan kenyataan. Tapi biarlah hari ini penerangan demi penerangan membuat jalan pikiran kami berubah. Sesuai dengan apa yang Kau katakan, bahwa memperbarui cara berpikir kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terus Kau kerjakan untuk persekutuan di tempat ini. Untuk kehidupan kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, untuk segala sesuatu yang kami hadapi hari demi hari. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau terus memimpin kami mencapai to the top. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan bangsa ini. Kami sangat berdoa kepadamu. Engkau berikan hikmat marifat kepada pemerintahan yang ada. Bapak Presiden dan semua stafnya. Untuk dapat mengelola akan segala sesuatu yang Kau percayakan. Yaitu bangsa yang besar ini Tuhan. Untuk mencapai destiny kami. Biarlah apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, Engkau tetap pegang kendali sehingga tidak akan terjadi resesi yang sangat-sangat menghancurkan bangsa ini. Biarlah Engkau yang akan mengatur perekonomian, ekspor, import, semua keadaan resesi yang saat ini tambah lama tambah menakutkan. Tapi buat kami sebagai bangsa ini, kami percaya Kau akan pegang kendali atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap berdoa buat cuaca saat ini, buat bencana-bencana yang kami belum tahu. Tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengendalikan di dalam segala perkara. Kalau toh semuanya itu harus terjadi, biarlah yang terjadi adalah yang teringan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyerahkan semua pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami butuh yang dinamakan kekuatan baru. Kami butuh daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Daya tahan tubuh ini akan mengusir semua yang tidak baik dalam tubuh kami. Semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan, dibebaskan, dikeluarkan dari tubuh kami. Karena kami menerima daya tahan tubuh baru yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan lemak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kelimpahan, kenikmatan surgawi turun atas kami. Turun atas mata kami, telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah penuh dengan kelimpahan yang daripada-Mu dan kenikmatan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik yang dalam hidup kami patahkan. Berkati tangan kami hari ini. Biar hari ini kami melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami tahu apa yang kami kerjakan mendatangkan hasil yang luar biasa. Ini kaki kami percaya Tuhan. Kami akan berjalan di dalam kenikmatan yang daripada-Mu. Berlipat kali gandaan menjadi milik kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.